Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan mengupdate saham-saham telekomunikasi. Yang pertama ada ISAT, kedua Elcel, ketiga Telkom, keempat Pren, kelima Era, keenam Tower, dan ketujuh Tobik. Kita langsung saja ke saham pertama. Saham pertama ada ISAT. ISAT pada hari Jumat kemarin ditutup naik 2,24% ke harga 5.700. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker semarinya, terlihat saham ISAT memang ada sedikit diakumulasi di hari Jumat. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, ISAT membentuk candle hammer di atas support dinamiknya EMA 20 garis ungu ini, dan juga bisa dikatakan ISAT membentuk candle rejection saat dia breakdown dari EMA 20, dia dibawa naik lagi. Jadi untuk minggu depan ada berpotensi untuk IMAS melanjutkan kenaikan menguji resisten terdekat di 6.000 sampai 6.100 ya. Tapi kalau ternyata ISAT berbalik arah menguji lagi supportnya EMA 20 di 5.530, ya ada potensi untuk IMAS lanjut turun ke daerah 5.100 sampai 5.090. Jadi ini di area pertengahan range sideways ISAT. Range sideways ISAT ada di 5.090 sampai 6.180. Jadi kalau spekulasi buy di harga sekarang itu harganya nanggung karena cut loss-nya juga cukup dalam. Kalau Bapak Ibu cut loss di bawah EMA 20-nya, ini kemungkinan ke-trigger karena ISAT sering membuat ISAT sering membuat shadow panjang atau ekor panjang ke bawah. Tapi kalau Bapak Ibu yang nggak kalau Bapak Ibu yang nggak hidupin otomatis cut loss, ya nunggu konfirmasi dengan manual ya bisa juga. Tapi ya resikonya kalau dia breakdown dan tutup di bawah ya bisa mengarah ke daerah 5.090. Jadi ini harga tanggung, dan juga ISAT sudah overprice. Walaupun overprice, ISAT masih dijaga ya. Nih, dari 21 Desember atau di bulan Desember, ISAT selalu dijaga di range harga 5.090 dan 6.180. Padahal ISAT sudah naik rally tinggi nih dari bawah. Belum ada kelihatan dia koreksi yang cukup dalam ya. Koreksinya paling kisaran di range sideways-nya ini. Belum sampai pernah menyentuh EMA 60-nya garis hitam ini. Indikator MACD membentuk dead cross lagi, walaupun belum terlalu mengarah ke bawah, tapi terindikasi juga akan lanjut kalau ISAT ternyata di minggu ini dia kembali koreksi. Ya, seperti itu aja untuk ISAT. Kita langsung saja ke saham kedua. Saham kedua ada Excel. Excel pada hari Jumat kemarin ditutup di level harga 2.140, turun 1,83%. Kalau dilihat transaksi asing masih net sell. Kalau dilihat dari broker semarinya terlihat saham Excel masih didistribusi yang cukup besar oleh JP Morgan, BK, AK, CG, KZ, CS. Jadi top 5-nya broker asing besar. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Excel masih belum aman menurut saya, karena Excel di hari Jumat breakdown dari trendline uptrendnya dan juga support yang ditarik garis di daerah 2180. Jadi sangat perlu hati-hati. Ada peluang kalau Excel minggu ini lanjut koreksi bisa sampai 1970 bahkan 1900, dan semoga itu dipertahankan ya. Dan kalaupun memang mengarah ke situ ya semoga
Excel mempertahankan supportnya 1900 di sini. Jadi seperti itu aja untuk Excel. Excel terindikasi juga double top, padahal Excel masih sangat murah, masih di bawah harga wajarnya, dan kalaupun dia sampai balik ke harga wajarnya ya, dari harga sekarang ini ya ada potensi profit ya di atas 50 sampai 60%. Kalau kemarin harga wajarnya ada di 3.400, kalau dia balik ya ada potensi di 50%. Jadi seperti itu untuk Excel ya. Yang sabar ya boleh beli saham ini, tapi yang trading jangan dulu ya, karena resikonya masih besar dan belum aman, kecuali Excel minggu ini bisa kembali lagi di atas 2200 ya, ada potensi aman, bisa spekulasi baik, tapi nunggu ada candle hijau ke 2200, buy di harga 2200, cut loss kalau turun dari 2100. Jadi seperti itu strategi untuk trading di Excel dan trading plan-nya. Ya, seperti itu aja untuk Excel. Kita langsung saja ke saham ketiga. Saham ketiga ada Telkom. Telkom pada hari Jumat kemarin ditutup naik 0,94% ke level harga 3.210. Kalau dilihat transaksi asing masih net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya terlihat saham Telkom diakumulasi oleh 4 broker asing luar, ada Citigroup, AK, YU, KZ. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Telkom juga menarik ya. Sepertinya Telkom mempertahankan supportnya di 3.170 karena di tanggal 17 Februari Telkom breakdown dari 3.170, tapi di tanggal 18 dia gap up dan tutup di supportnya 3.180, dan di hari Jumat Telkom rebound, dan ini ya ada gap kecil ya. Ini gap kecil di daerah 3.145 ini. Jadi untuk minggu ini juga Telkom masih ada peluang untuk kembali melanjutkan kenaikan, kalaupun koreksi ya bisa juga dia cuman membuat shadow panjang ke bawah menguji 3080 kemudian baru dia naik ya. Kalau ke 3080 jadi dia harus turun sekitaran 3-4%, mungkin ada satu candle merah, kalaupun harus koreksi baru candle besoknya dia rebound lagi, atau dia bisa melanjutkan langsung rebound ya. Harga sekarang ideal juga untuk nyicil Telkom untuk disimpan 6-9 bulan ke depan. Potensi profit ada di sekitaran masih 20-25% ya, di 6-9 bulan ke depan untuk simpan Telkom ya. Jadi nggak perlu melihat market ya, tinggal tunggu aja. Yang bagi yang kerja ya kerja, punya kesibukan lain ya mungkin bisa dibuka seminggu 2 minggu, dicek aja, nggak masalah juga ya, karena Telkom sangat menarik, harganya juga menurut saya sangat ideal, dan harusnya memang Telkom akan mempertahankan supportnya di 3080 karena di situ ada EMA 200-nya garis merah ini. Ya, seperti itu aja untuk Telkom. Indikator MACD garis biru sudah di daerah oversold dan sudah mengarah ke atas lagi, sudah menyempit. Bar chart di bawah 0 tapi masih terbentuk tipis. Ya, kalau besok minggu ini Telkom mampu breakout EMA 20-nya ini, garis ungu ini ya berpotensi garis biru ini MACD akan golden cross, dan potensi besar Telkom mengarah ke 3.380 menguji EMA 60 dan resisten yang ditarik garis. Seperti itu aja untuk Telkom. Kita langsung saja ke saham keempat. Saham keempat ada Pren pada hari Jumat ditutup terkoreksi 1,58% ke level harga 62. Kalau dilihat transaksi asing masih terus net buy, tapi asing net buy ini kan dia nggak bilang dia mau jual di harga berapa, di bulan apa, di minggu apa, di hari apa, dia nggak bilang. Jadi ya nggak bisa juga jadi patokan hanya menggunakan asing untuk beli saham. Kita cek broker summary-nya. Kalau dilihat dari broker summary-nya terlihat saham Pren malah didistribusi yang cukup besar oleh YU ya. Ini di 619
PD di 137, CP di 133 yang nampung kecil-kecil. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, trend membentuk pola 3 watt soldier lagi. Ada potensi untuk rebound, ada. Karena volumenya mengecil saat koreksi, volume semakin kecil, ya bisa dikatakan kekuatan seller tidak ada di penurunan tren di 2 hari kemarin. Dan kalaupun mau coba spekulasi buy, ya cut lossnya cuman agak dalam di 58. Cut loss saja kalau turun ke 58, potensi kerugian di 6,85% dan target profit ya terdekat EMA 60 di 66, tapi kalau mampu breakout ya bisa menguji lagi 69 sampai 72, sekitar 15%, tapi ini resikonya sangat besar. Jadi kalau Bapak Ibu yang belum siap dan juga baru mulai belajar trading, jangan sentuh saham trend. Ada peluang cuan besar, ada, cuman resikonya juga besar. Karena trend sahamnya juga di under 100, sangat-sangat beresiko. Ini disclaimer on, keputusan jual beli di tangan Bapak Ibu masing-masing. Tapi saya sarankan untuk kalau bisa jangan sentuh lah saham trend walaupun harganya murah. Ya seperti itu aja untuk trend. Kita langsung saja ke saham kelima. Saham kelima ada ERA pada hari Jumat ditutup terkoreksi 1,1% ke level harga 2.670. Pada hari Kamis ERA juga terkoreksi lagi 2,87%. Kalau dilihat transaksi asing kembali net sell dan juga sudah 5 hari minggu kemarin asing terus net sell. Kalau dilihat dari broker semarinya terlihat ada distribusi yang cukup besar, cuman ditampung satu broker AI di 19.000. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ERA sudah breakdown dari EMA 20 nya garis ungu ini. Ya menurut saya potensi besar ERA bisa melanjutkan penurunan walaupun kalau dilihat ya ERA koreksi tidak disertai volume, tapi memang saat dia rebound juga 2 candle ini di tanggal 15 sama 16 Februari volumenya juga kecil. Jadi memang kekuatan buyer untuk mendorong ke atas juga nggak kuat. Ya ada berpotensi pelan-pelan ERA dibawa turun bisa sampai 2400 dan menguji EMA 60-nya di 2350. Jadi kemungkinan besar sampai situ penurunan ERA ya. Dan ya menurut saya belum bisa spekulasi buy karena sudah di bawah EMA 20-nya. Tapi kalau mau coba ya coba aja buy. Ya, tapi ini resiko ditanggung masing-masing dan di sini disclaimer on bukan ajakan untuk membeli dan menjual. Ini kan bisa dikatakan support minornya. Walaupun sudah patah atau breakdown EMA 20, ini ada support minornya di 2665. Kalau itu di breakdown ya Bapak Ibu coba terusnya di 2530 sampai 2550. Cut loss saja di daerah situ. Target profitnya ya menyesuaikan aja ya, di resisten terdekatnya aja di 2800 sampai 2880, sekitar 8%. Jadi seperti ini skenario untuk ERA, cuman ini resikonya sangat besar potensi untuk ke trigger cut lossnya karena indikator MACD sangat tajam mengarah ke bawah, barcat di bawah 0 juga makin dalam. Jadi memang ada peluang untuk ERA lanjut koreksi. Ya, seperti itu aja untuk ERA. Kita langsung saja ke saham ke-6. Saham ke-6 ada Tower. Tower pada hari Jumat ditutup di level harga 1090 sama harga penutupan pada hari Kamis. Pada hari Kamis Tower naik 2,83%. Kalau dilihat transaksi asing masih terus net buy. Kalau kita lihat dari broker semarinya saham Tower didistribusi oleh YP ya, besar ini di 114.000 tapi ditampung walaupun nggak sesignifikan broker YP, tapi yang nampung broker asing RX, JP, AK, CS, MS, KJ. Jadi ini peluang bagus karena retail distribusi yang nampung broker asing besar luar, yaitu peluang bagus, harusnya bisa minggu ini Tower lanjut. Kalau dilihat secara teknikal, Tower sudah 2 candle setelah breakout dari trend line. Downtrendnya ini ya peluang untuk lanjut ada mengarah ke 1180. Ini skenario yang waktu itu saya buat ya. Kalau Tower breakout dari trend line uptrendnya ini ya. Nah,
Ya walaupun belum breakout banget, tapi ya ada peluang memang arah tower bisa ke 1180. Kalau itu gagal di breakout ya, nih ya dia akan ke bawah lagi, retest trend line downtrendnya ini. Kalau mampu mempertahankan, dia kembali rebound ke atas dan mengarah lebih tinggi ya. Target saya sampai 1300 sampai 1350. Indikator MACD sangat tajam mengarah ke atas, jadi peluang untuk tower lanjut itu sangat besar. Ya, seperti itu aja untuk tower. Kita langsung saja ke saham terakhir. Saham terakhir ada Tebik. Tebik pada hari Jumat ditutup naik 2,34% ke harga 2180. Kalau dilihat transaksi asing 2 hari, Kamis dan Jumat net buy. Kalau dilihat dari broker semarinya terlihat saham Tebik diakumulasi oleh AI, didistribusi oleh PD dan AK, tapi lebih besar akumulasinya. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Tebik juga masih ada peluang untuk kembali melanjutkan kenaikan, menguji EMA 20-nya garis ungu ini di 2230. Kalau itu mampu di breakout, Tebik bisa mengarah ke 2400 seperti skenario awal saya saat Tebik buat ARB 2 kali. Saya targetkan penurunan AR Tebik sampai 1990 dan memang tercapai sampai ke 2000-an ya, pas di 2000 dan akhirnya dia rally lagi ke atas. Jadi ya ini pelan-pelan Tebik akan mengarah ke atas kalau dia mampu breakout dari resisten dinamik EMA 20 di 2220. Kalau gagal ya Tebik akan mengarah lagi ke 1990. Indikator MACD masih membentuk dead cross dan masih mengarah ke bawah, walaupun terlihat Tebik volumenya juga besar ya. Volume semakin besar ya, peluang untuk naik lebih tinggi ada, menguji lagi 2400 sampai 2525. Apakah bisa spekulasi buy? Kalau spekulasi buy di harga tanggung seperti ini, sesuaikan aja cut lossnya di mana. Takutnya kalau saya buat titik cut lossnya ke trigger lagi ya. Ya, seperti itu aja untuk Tebik. Cukup sampai di sini untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah mendukung channel Borneo Trader di saweria.co/Borneo Trader, saya ucapkan banyak terima kasih. Bapak Ibu juga berkontribusi dalam pembelian buku-buku bacaan untuk anak-anak di pedalaman Kalimantan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.